Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali datang menjumpai Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah hari ini. Kita memohon hikmat Tuhan, kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, serta penghibur kita Allah Roh Kudus, memimpin ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Amin. Takut, bimbang, gelisah, cemas. Mungkin ini yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari. Namun kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang Maha Besar. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sumber dari segala sesuatu yang senantiasa memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Tak usah
ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Benar sungguh Engkau hebat ya Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang mulia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan indah ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Biarlah saat ini hati kami hanya terpaut kepada Engkau saja. Terimalah ibadah kami ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh tidak ada hari yang kebetulan. Mari kita bersuka cita, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Jadi setiap kita memuji Tuhan, mari bersuka cita memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
Tuhanlah kota perlindungan bagi setiap orang yang mau percaya dan bersyukur kepadanya. Mari serukan dan katakan, Tuhanlah kekuatan dan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Inilah dunia. Orang datang, silih berganti. Mereka datang dan pergi. Kenyataan tak seindah kertas. Namun ada satu pribadi yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita. Ya, Dialah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Baik, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan, merasakan akan kasih setia Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah tempat sandaran kami, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Kalau hari ini kami boleh ada bersekutu bersama-sama dalam ibadah dengan keluarga, merupakan bukti kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Sejenak kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Apakah semuanya baik dan sehat-sehat? Doa dan harapan kami dalam ibadah bersama keluarga ini, sekalipun dalam situasi social distancing ini, demi menghambat penyebaran virus corona, kita semua ada di rumah tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih terkait dengan suasana Paskah. Tema khutbah kita hari ini adalah bahaya jika tidak percaya. Bahaya jika saudara tidak percaya. Bahaya jika saya tidak percaya. Nah, sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dan membacanya dari Injil Markus 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk saudara. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita dan diberkatilah setiap kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, bahaya jika kita tidak percaya. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara-saudara, saya teringat dengan sebuah ilustrasi. Pada suatu hari ada seorang turis yang sedang menyetir mobilnya di sebuah jalan. Hingga pada akhirnya si turis itu menemukan sebuah tanda palang. Ya, tanda palang itu adalah sebuah peringatan. Yang tulisan di palang tersebut berbunyi, "Jalan ditutup, jangan masuk. Jalan ditutup, jangan masuk." Namun karena turis itu melihat bahwa di depan itu kelihatannya begitu baik, jalannya mulus, sementara pemandangan di sekitar jalan tersebut begitu indah, maka si turis itu mengabaikan tanda dan tulisan tersebut yang merupakan sebuah peringatan. Turis itu terus
terus-menerus menyetir mobilnya memasuki jalan larangan tersebut. Dan tiba-tiba, saudaraku, beberapa menit kemudian dalam perjalanannya ia menemukan sebuah jembatan yang putus. Maka dengan spontan turis tersebut berbalik arah, oleh karena dia tidak mungkin melewati jembatan tersebut. Nah, pada waktu dia berbalik arah dan kembali sampai kepada tanda larangan tadi, saudara, ia membaca dengan jelas sebuah tulisan yang tertera di balik tanda palang tadi, yaitu tulisannya adalah "Selamat kembali bodoh". Nah, saudaraku, pada waktu saya merenungkan baik-baik cerita ini, sebetulnya saudaraku, cerita ini hendak mengingatkan kepada kita. Mengingat dan memperhatikan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kalau kita sudah memperhatikan, kalau kita sudah mengingat, maka mempercayai dan mengikuti serta melakukan itu juga lebih penting. Tidak cukup kita hanya memperhatikan saja, tidak cukup kita hanya tahu saja, tetapi kita harus mempercayai dan mengikuti apa yang sudah kita lihat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi ini sebetulnya ingin menuntun kita untuk melihat bagaimana peristiwa yang dialami oleh para murid setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ternyata ada masalah di dalam diri para murid. Yaitu apa, saudaraku, masalahnya? Masalahnya adalah mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dalam arti kata, mereka mengabaikan berita yang mereka dengar. Mereka tidak percaya dengan berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Kalau kita lihat di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, jelas sekali kita lihat di sana. Dan disebutkan bahwa ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan mereka lihat rupa-rupanya, mereka tetap tidak percaya, saudaraku. Mereka tetap tidak percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan itu berakibat apa? Mereka kehilangan sukacita. Mereka terus-menerus mengalami masa-masa duka. Mereka berkabung. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 disebutkan bahwa hidup mereka dipenuhi oleh apa? Oleh ketakutan. Jadi betapa bahayanya orang yang tidak percaya itu. Ketika mereka mengabaikan berita tentang kebangkitan, mereka, saudaraku, justru kehilangan sukacita dan hidup dikuasai oleh apa? Oleh duka cita dan perkabungan. Nah, jika kita lihat firman Tuhan pada hari ini, saudaraku, nas kita hari ini, selain apa yang sudah saya katakan di atas, bahaya apa yang kita terima kalau kita tetap tidak percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang saya catat dari firman Tuhan ini. Bahaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Saudaraku, ketika para murid tidak percaya, Tuhan mencela mereka. Ketika para murid tidak percaya, Tuhan mengecam mereka. Ketika para murid tidak percaya, Tuhan menegur mereka. Jadi bahaya yang pertama yang diterima oleh mereka adalah Tuhan Yesus sendiri yang mencela dan mengecam mereka. Mengapa, saudaraku, Tuhan mengecam mereka? Mengapa Tuhan menegur mereka? Mengapa Tuhan memarahi mereka? Oleh karena ternyata pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, pengalaman hidup ketika dia melihat mereka menyaksikan keajaiban Tuhan, ternyata itu tidak cukup
membuat para murid percaya kepada Tuhan. Hati mereka dipenuhi oleh kedegilan. Kedegilan hati adalah suatu sikap dan perilaku yang keras kepala, tidak menuruti nasihat orang lain, mengabaikan, menganggap remeh. Dan itulah yang apa? Yang dimiliki oleh para murid. Dan kedegilan hati seperti itulah yang membuat mereka sulit sekali menerima dan percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengecam para murid. Tuhan Yesus mencela mereka. Bagaimana supaya Tuhan tidak mencela mereka? Bagaimana supaya Tuhan tidak mencela kita? Dengan kata lain, bagaimana Tuhan memuji, menghargai dan menyambut kita? Kita pun juga harus membuang kedegilan hati kita. Buang sikap keras kepala. Buang sikap mengabaikan, menganggap remeh akan kebenaran. Sebaliknya, dengan hati yang taat, mengasihi Tuhan, buka hati kita untuk apa? Mendengar dan percaya akan berita kebangkitan itu. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Luar biasa, Tuhan menegur kita. Kalau kita tidak percaya, Tuhan akan mengecam kita. Tetapi kalau kita percaya, Tuhan akan menyambut kita. Ya, Tuhan akan menyambut kita. Dan kalau Tuhan menyambut kita, maka tentu hidup kita akan dipenuhi oleh sukacita. Kalau Tuhan menyambut kita, hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Saudaraku, jika ada di antara kita hari ini sedang mengalami ketakutan, jikalau ada di antara kita yang hari ini mengalami kecemasan, pandanglah Yesus, pandang kuasa kebangkitannya. Oleh karena Dia sedang menyiapkan dan akan memberikan damai sejahtera serta ketenangan itu kepada kita. Baik, kemudian yang kedua, saudaraku, apakah bahayanya jika kita tidak percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus? Yang kedua adalah kita akan menerima hukuman, bukan keselamatan. Kita akan menerima hukuman dari Tuhan, bukan keselamatan yang dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ayat ini jelas, saudaraku, siapa yang tidak percaya dia akan mendapatkan hukuman. Saudaraku, kata dihukum dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata krino. Kata krino atau kata kristesetai. Apa artinya? Kata krino itu artinya akan dijatuhi vonis. Ya, dijatuhi vonis itu merupakan istilah hukum bagi terdakwa yang terbukti bersalah di ruang pengadilan. Dan akhirnya orang tersebut akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Orang yang sudah mendapatkan kata krino ini, ia tidak bisa mengelak, menghindar dari hukuman. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama apa kata krino berdasarkan Alkitab kita hari ini. Alkitab mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Jadi semua orang termasuk saya dan saudara adalah manusia yang berdosa. Dan semuanya itu telah menerima vonis, menerima kata krino, yaitu apa? Hukuman yang kekal, yaitu maut. Lalu bagaimana supaya kita bisa bebas dan lepas dari vonis ini? Di dunia ini, saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari vonis tersebut. Setiap manusia yang ada di dunia ini, tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan kata krino. Mereka semua akan menghadapi vonis itu. Dan satu-satunya
agar kita bebas dari vonis adalah apa? Harus ada pribadi yang menggantikan vonis tersebut. Dan berita baik buat saudara dan saya adalah apa? Tuhan Yesus, Allah sendiri yang menjadi manusia, rela berkorban, mati di salib untuk memenuhi tuntutan kata krino itu, memenuhi tuntutan vonis tersebut, sehingga manusia tidak lagi mengalami hukuman dan kematian. Lalu syaratnya apa supaya kita bebas dari hukuman? Syaratnya sesuai firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan selama masih ada kesempatan, mari kita menyatakan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan melalui baptisan seperti yang dicatat dalam Alkitab. Jadi baptisan bukan persyaratan kita untuk diselamatkan, tetapi sebagai bukti kita bagaimana kita turut mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara. Namun pesan firman Tuhan sangat jelas buat kita. Percayalah dan terimalah Kristus, karena Dialah sumber ketenangan yang sejati, sumber damai sejahtera yang sejati bagi kita. Secara khusus di tengah-tengah wabah pandemi virus COVID-19 ini, saudaraku, kita perlu ketenangan. Dan siapa yang mampu menjamin kita mendapatkan ketenangan itu? Hanya satu pribadi, saudara, yaitu Kristuslah sumber ketenangan. Itu akan terjadi dalam hidup kita dan juga buat keluarga kita, bahkan masyarakat yang ada di dunia ini. Kemudian saudaraku, percayalah dan terimalah Yesus, Allah yang turun menjadi manusia, yang rela mati untuk kita. Kita diselamatkan dari hukuman kekal dan kita menerima kerajaan surga. Percaya dan terimalah Yesus. Dan kalau kita sudah menerima Kristus, kita punya kewajiban, yaitu apa, saudaraku? Memberitakan Injil kepada semua manusia. Tujuannya apa memberitakan Injil? Agar mereka pun mendapatkan keselamatan, agar mereka pun bebas dari kata krino. Mereka bebas dari vonis yang mengerikan itu, bebas dari neraka yang menyala-nyala itu, sehingga kita semua bisa menikmati damai sejahtera bersama dengan Bapa di surga. Saudaraku, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita dan memberkati kita. Kita rindu lewat momen-momen yang ada bersama dengan keluarga, kita gunakan untuk saling menguatkan, untuk saling memberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih oleh karena Engkau telah memberkati kami lewat firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kami ingin, ya Tuhan, kami rindu, kami dibebaskan dari hukuman. Kami rindu dan kami ingin supaya hidup kami mengalami ketenangan. Tuhan, kami percaya hanya lewat kuasa kebangkitan Tuhan saja kami mendapatkan ketenangan. Terpujilah Engkau. Kami yakin keselamatan yang kekal sedang dan telah Tuhan sediakan buat kita. Biarlah dengan aman, dengan sukacita kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan, saya serahkan kepada liturgis. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang rindu memberikan persembahan, bisa datang langsung ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak persembahan, mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai pukul 12, atau bisa langsung ditransfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, sampai hari ini kami bisa menikmati hidup kami bersama dengan Tuhan, dan kami terus boleh menikmati damai sejahtera bersama dengan Engkau. Dengan satu keyakinan kami bahwa hidup kami akan tetap selalu disertai dan pelihara oleh Engkau ya Bapa. Bapa yang di sorga, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa, kami menyerahkan untuk negara dan bangsa kami yang saat ini sedang dilanda oleh wabah virus corona. Saat ini ada banyak masyarakat sedang menikmati ketakutan, mereka sedang menikmati akan kekurangan, mereka sedang menikmati akan hidup yang serba kekurangan. Kami hanya datang kepadamu, kami berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Engkau pakai akan pemerintahan kami, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada, mereka dapat melayani dengan maksimal, mereka melayani dengan baik, sehingga setiap masyarakat yang ada yang kena dampak ini boleh diberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga mereka bisa menikmati akan keberlangsungan hidup di tengah-tengah wabah ini ya Bapa. Demikian juga kami datang kepadamu, kami berdoa buat presiden dan wakil presiden kami, bahkan jajarannya yang ada, agar diberikan hikmat kekuatan oleh Tuhan, sehingga mereka mampu bekerja sama dalam melayani masyarakat di tengah-tengah akan wabah ini dengan kekuatan daripada Engkau. Bapa yang di sorga, kami berdoa, kami menyerahkan untuk para dokter, para perawat, para pekerja rumah sakit yang saat ini bekerja dengan jerih lelah yang cukup luar biasa. Mereka tidak pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga. Mereka rela untuk bekerja untuk bisa menyembuhkan para pasien yang kena dampak ini ya Tuhan. Kami doakan mereka, Engkau memberikan perlindungan kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka pun akan mampu dilindungi oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka melayani dengan kesehatan yang prima yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa menyerahkan akan setiap mereka yang saat ini kena dengan virus ini. Kami doakan mereka agar mereka punya semangat hidup yang baik, mereka tekad untuk sembuh, karena itu merupakan cara kerja yang baik untuk bisa menambah imunitas tubuh mereka. Dan kami percaya diri mereka pun juga turut andil dalam penyembuhan mereka. Tuhan tolong Engkau karuniakan semangat hidup kepada setiap mereka. Bapa yang di sorga, demikian juga kami berdoa buat masyarakat kami. Kami doakan untuk orang-orang Kristen di tengah-tengah bangsa kami, agar mereka pun juga diberikan ketabahan, diberikan kekuatan untuk mampu menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di depan, dengan bersandarkan diri mereka hanya kepada pertolongan Tuhan. Bapa yang di sorga, demikian juga kami datang kepadamu, kami berdoa menyerahkan buat jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Chang Min Chiang, kami berdoa untuk Bapak Kastubi, Ibu Eko Endang Katiningsi, Bapak Bambang Wahyudi, Saudara Palas, Bapak Iwan Sugianto, Saudara Yohanes Pasca Alpius, Ibu Si Sugiati, dan Bapak Indayan Budi Lestari. Terima kasih Bapak, Engkau kembali mempercayakan mereka untuk menikmati berkat panjang umur. Kami rindu dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Mereka semakin melibatkan Tuhan dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami datang kepadamu, kami berdoa bagi persembahan kami. Kami percaya di tengah-tengah kekurangan kami, di tengah-tengah keterbatasan kami, Tuhan izinkan kami untuk kami memberi dengan segala keterbatasan kami. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kembali, sehingga kami senantiasa akan
berkecukupan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami menyerahkan semua akan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, saudara-saudaraku, oleh karena Dialah yang sudah memimpin ibadah kita dari awal hingga selesai. Mari kita kembalikan segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat hati. Kau Raja di atas Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan di tempat terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal itu memberkati kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Pada hari ini kita bisa menyelesaikan ibadah kita dari awal hingga selesai. Kita yakin dan percaya lewat ibadah kita di rumah masing-masing kita dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.